ada informasi penting nih. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Baby, I just need to sit for me. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Jamilah, SABMAB. Tugasnya yaitu terkait pemaparan poster. Ada satu judul yang saya ambil yaitu Membangun Komunikasi Bisnis dengan Teknik Art Influencing. Berikut ini adalah posternya. Ada satu kalimat yang mencerminkan isi dari poster yang saya buat, yaitu terkadang mempercayai orang lain harus didasari atas ketertarikan dan kesamaan. Disinilah peran komunikasi dibutuhkan. Menurut Raymond Chen, teknik komunikasi dapat menggunakan art of influencing, yaitu gabungan dari behavior psikologi dan sosiolinguistik, dengan tujuan untuk mencari dan memanfaatkan potensi dari diri orang lain atau dari diri manusia. Teknik art of influencing adalah teknik yang digunakan buat dapetin apapun dari siapapun. Ada 5 step penting yang dapat digunakan untuk melakukan art of influencing. Step 1, QYC atau Know Your Customer, atau biasa dikenal dengan CDD atau Customer Due Diligence. QYC merupakan proses research untuk mengetahui profil orang-orang lain dan kemudian dievaluasi apakah ada potensi fraud atau tidak. QYC dapat dilakukan dengan menganalisis terhadap karakteristik, kebutuhan, preferensi, dan perilaku dari target yang dituju. QYC konteksnya sangat luas. Seperti pada bisnis, QYC dapat dilakukan terhadap pengenalan pada customer, investor, kompetitor, kemudian supplier, partner, dan lain-lain. Dan QYC juga dapat digunakan pada beberapa bagian atau divisi dari perusahaan. Seperti contoh, ketika kita akan melakukan kerjasama dengan investor, hal pertama yang harus kita tahu yaitu cari tahu terlebih dahulu identitas dan profil dari si investornya. Kemudian selanjutnya baru kita melakukan komunikasi terhadap bisnis yang akan kita sepakati. Langkah pertama yang dapat dilakukan pada tahap QYC ini yaitu mengajukan pertanyaan yang relevan dengan profil dari si orang yang dituju atau investor yang dituju. Hal yang dapat kamu tanyakan bisa berupa identitasnya, keluarganya, kemudian momen-momen penting yang terjadi dalam hidupnya, dan beberapa pencapaian dari si investor atau orang yang dituju tersebut. Seperti contoh, kita bisa mengatakan, bagaimana keadaan keluargamu? Hobimu apa? Apa sih yang kamu sukai? Terus bagaimana pencapaian kemarin? Sangat bagus ya. Nah, bisa seperti itu. Setelah kamu melakukan riset seperti itu, kamu bisa masuk pada tahap mencari peluang dan mencari celah untuk kamu mengetahui apa sih yang penting bagi diri mereka, di mana mereka ingin berada, dan di mana mereka berada. Step 2, building rapport. Building rapport merupakan proses membangun hubungan yang harmonis secara komplement dan perilaku positif antara dua pihak atau lebih melalui komunikasi yang efektif. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mencapai building rapport. Pertama, buat lawan bicara suka kepada kita secara personal. Hal itu dapat dicapai seperti melalui branding diri. Pertama, public speaking yang bagus. Kedua, attitude yang bagus, percaya diri, karismatik, dan penampilan yang presentable. Yang kedua, cari kesamaan dan berdialog dengan kontak mata yang terfokus pada lawan bicara minimal 60% dari percakapan yang dilakukan. Ada 2 hal yang perlu kamu lakukan. Pertama, ajukan pertanyaan yang menarik di mata mereka. Kedua, berilah pujian yang tidak terkesan menjilat. Misalnya, ketika kamu bertemu dengan investor, berpenampilanlah serapi mungkin dan gunakanlah wangian sehingga kamu merasa pede untuk tampil di depan mereka. Berpenampilan yang rapi menandakan kita sangat excited untuk bertemu dengan orang tersebut dan menjalin hubungan yang baik. 3. Kredibilitas. Kredibilitas adalah kualitas atau kemampuan untuk dipercaya dan diyakini. Kredibilitas sangat penting karena memengaruhi bagaimana investor memandang kita dari segi kehandalan dan integritas. Kredibilitas dapat disusun atas 2 hal, 1 suka, 2 percaya. Suka kan bersifat relatif, sehingga suka ini bisa didapat dari 2 step di atas. Step yang pertama yaitu Know Your Customer, dan yang kedua yaitu step building rapport. Selanjutnya, ketika investor merasa suka, investor juga akan melihat integritas, soft skill, dan pencapaian dari diri kita
sehingga bisa menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih baik lagi. Untuk mencapai tahap percaya, kita dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu menceritakan pencapaian-pencapaian kita dan sangat relevan dengan bisnis yang akan disepakati. Sehingga investor yang awalnya suka secara personal bisa berubah suka menjadi secara profesional. Karena dalam bisnis itu yang dibutuhkan adalah potensi, bukan asumsi. 4. Bridge. Secara singkat, bridge artinya jembatan. Dalam komunikasi bisnis, bridge dikatakan sebagai teknik yang digunakan untuk membangun jembatan antara dua topik atau lebih untuk memastikan aliran percakapan yang lancar dan menjaga keterlibatan dan kesamaan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Bridge dikatakan sebagai bentuk komunikasi verbal dan nonverbal untuk mengalirkan inti informasi tanpa menyinggung. Bridge merupakan tahap memanipulasi step over atau step yang terakhir agar tidak terlalu dominan. Step over berupa persepsi orang terkait membangun hubungan karena ada feedback yang akan didapat. Maka di sini carilah peluang-peluang untuk kamu bisa over kelebihan dan pencapaian kamu secara smooth, tapi intinya didapat. Step 5. Over. Over adalah tindakan menawarkan barang, jasa, bantuan, dan kesempatan kepada pihak yang dimaksud. Tawaran yang diberikan pada step over melalui proses negosiasi yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak atau win-win dan tidak bersifat memaksa. Over didapatkan dari informasi-informasi yang diserap dari step 1, know your customer, step 2, building rapport, step 3, credibility, dan step 4 yaitu bridge. Ketika keempat step tersebut telah berjalan secara efektif dan berjalan secara lancar, maka step inilah yang meluncurkan ataupun menentukan apakah komunikasi yang dilakukan ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Dengan penuh optimisme, respon dari lawan bicara akan berpihak dan sesuai yang kita harapkan jika pada step over kita melakukannya dengan secara hati-hati dan tidak terlihat seperti sedang memaksakan kehendak kita. Kesimpulan yang dapat diambil dari isi poster yang saya buat yaitu komunikasi bisnis bisa dimaknai sebagai seni memikat lawan bicara untuk berhubungan baik sehingga mendatangkan feedback yang bermula dari percaya personal menjadi percaya secara profesional. Teknik yang dapat digunakan dalam komunikasi bisnis yaitu art of influencing, yaitu teknik yang banyak digunakan oleh top negosiator untuk melakukan kerjasama atau melakukan sesuatu hal yang ingin dicapai. Ada 5 poin penting dari 5 step, yaitu step 1, know your customer. Di sini kita dapat mendengarkan dan ajukan pertanyaan. Step 2, building rapport, yaitu menjalin hubungan baik dengan audiens. 3, kredibilitas, lakukan transparansi dan berikan kepercayaan. Yang keempat, bridge atau jembatan dengan menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kelima, over, yaitu kasih penawaran yang menguntungkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari poster yang telah saya buat. Semoga dapat memberikan ilmu baru dan manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video.